Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Setuju ya Pak ya? Semua orang itu pasti pengen punya impian, punya mimpi, hidup yang bahagia dan hidup yang sejahtera. Nah, mungkin salah satu mimpinya adalah seperti ini, hidup bahagia dengan keluarganya, berlibur ke luar negeri. Kemudian ada juga yang mau punya mungkin rumah baru, mobil baru, hidup itu seperti ini. Nah, teman pertanyaan saya, buat punya semua ini butuh apa? Setuju ya? Butuhkan namanya uang. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Biasanya umur berapa sih orang bisa memiliki semua ini impian? 20 mungkin nggak? Mungkin, tapi kecil sekali. Biasanya saya menemukan ini mereka data di usia tua mereka, itu usia 50 sampai 55 biasanya. Nah, kalaupun ada yang dapat di usia 30-40 itu mah berarti luar biasa banget, karena mungkin langka banget anak-anak kayak gitu. Biasanya dapat pun karena masih warisan dari orang tua. Oke, saya anggaplah misalnya butuh dana 1M buat siapin semua itu. Dianggaplah cukup lah ya. Pasti sih nggak cukup saya tahu, tapi anggaplah cukup dulu. Oke, sebagai contoh misalnya Anda mau mengumpulkan uang sebesar 1M. Misal, kita bisa menabung 50.000 aja selama sehari. Maka berarti sebulan Anda bisa mengumpulkan uang sebesar kurang lebih 1,5 juta. Setuju ya? 1,5 juta berarti setahun kurang lebih 18 juta. Pertanyaan saya, kira-kira berapa lama sih dari 18 juta itu per tahun kumpulin bisa dapat 1M? 10 tahun kan baru 180 juta ya. 20 tahun 360. Berarti kurang lebih berapa tahun? Betul, lama banget. Kurang lebih sekitar 55 tahun. Artinya kalau hari ini Anda sudah menabung sebesar 1,5 juta Pak, maka Anda butuhkan waktu 55 tahun untuk dapatkan uang 1M. Kalau belum, bisa lebih lama lagi. Ini penting banget. Ini anggaplah bank nabung di bank biasa ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Bapak umur berapa sekarang? 30 ya. Berarti kalau sesuai kayak gini aja, berarti 30 ditambah 55, berarti umur 85 baru dapat 1M. Kalau tidak terjadi apa-apa selama usia 30 sampai 85 itu menabung. Pertanyaan saya, menurut Bapak ada nggak resiko terjadi sesuatu musibah yang tidak kita inginkan dari usia 30 sampai 55 tahun itu? Ada ya. Saya pendapat dengan Bapak, hidup itu ada dua macam. Hidup yang dengan resiko, hidup yang tidak dengan resiko. Salah, bukan hidup itu namanya. Resiko yang ada dua, yaitu resiko yang pasti dan resiko yang tidak pasti. Resiko yang pasti apa? Semua orang pasti suatu hari nanti akan kembali kepada rumah bapaknya, rumah bapak atau rumah sang pencipta. Tapi yang tidak pasti adalah tidak ada yang pernah tahu kapan waktunya. Nah, biasanya kalau orang kembali ke rumah bapak itu cuma dua cara. Yang pertama adalah karena sakit kritis, yang kedua karena kecelakaan. Nah, dua-duanya kalau matinya tidak langsung mendadak, maka kita butuh dimasukkan ke dalam rumah sakit yang dimana notabene pasti akan butuh biaya besar. Setuju ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, misalnya nih kita menabung umur 30 sampai umur 55, lalu terjadilah musibah. Anggaplah ini kejadiannya mungkin 10 tahun ke depan. Misalnya saya, umur saya 30, 10 tahun ke depan berarti umur 40. Nah, kalau setahun saya bisa nabung 18 juta, berarti saya sudah punya uang kurang lebih berapa? 180 juta. Nah, kemudian tiba-tiba terjadilah saya divonis dokter, saya butuh dana sebesar 100 juta. Mungkin ya? Mungkin ya. Possible banget. Yang namanya hidup karena nggak ada yang pernah tahu tentang hidup ini. Lalu di tengah, berarti saya sudah nabung 10 tahun dikali 18 juta berarti 180 juta. Nah, saya perlu keluar uang kurang lebih 100 juta. Artinya saya masih punya uang 80 juta. Aman ya? Aman. Tapi tahu nggak Bapak artinya apa? Artinya selama 7-8 tahun kerja saya menabung itu hangus dalam waktu 1 hari. Ini kalau kejadiannya 10 tahun kemudian. Pertanyaannya bagaimana kalau ini kejadiannya dalam waktu setahun, seperti saudara saya yang tadi saya kasih lihat itu. Maka yang terjadi apa? 100 juta dipotong 18 juta, artinya masih minus 82 juta. Minus 82 juta. Pertanyaan saya, kalau sakit mau sembuh gak? Semua pasti kalau sakit mau sembuh. Pertanyaan gini, kalau kita pas lagi sakit ternyata punya tabungan 18 juta dan masih minus 82 juta, apa yang kira-kira akan dilakukan?
pinjem. Betul, pinjam sama bank kayaknya nggak mungkin ya. Bank belum tentu mau kasih pinjam 82 juta kalau nggak jelas. Tentu perlu ada yang jaminkan. Yang kedua, kalau kita bilang pinjam sama saudara, coba Pak, saya sebagai saudara Bapak nih saat ini, Pak, tolong dong Pak, saya butuh dana 100 juta buat anak saya. Anak saya masuk rumah sakit, butuh dana 100 juta. Kira-kira berapa yang Bapak bisa pinjam ke saya? Berapa Pak? Paling mentok-mentoknya saya pikir juga 5-10 juta, bener ya? Itu udah kan asumsi, udah hilang lah, udah nggak bakal balik gitu. Sekarang kalau nggak ada pinjamannya dan masih butuh dana gimana? Jual motor, jual mobil, jual rumah, kalau ada, kalau nggak ada. Nah itulah yang sering terjadi di film-film Pak. Kalau kita lihat sering nonton sinetron sekarang ya, banyak orang yang sampai jual diri, mohon maaf ya, sampai jual diri karena itu. Ya karena mau gimana, hidup memang mesti berjalan. Gitu. Nah, oke lah, misalnya kita nggak punya duit, apa yang terjadi kalau duitnya nggak punya dan sakitnya bakal bagaimana? Makin parah ya. Bisa jadi makin cacat total atau malah jadi sakit kritis. Dan kalau nggak diobatin juga, apa yang terjadi? Ya inilah yang terjadi. Dipanggil kepada rumah Bapak. Dan apa yang terjadi kalau kayak gini? Ya berarti semua impian saya sirna. Mau jalan-jalan sama keluarga, boro-boro mau hidup yang bahagia di pensiun nanti, punya mobil, punya rumah, habis semua kejual karena resiko yang tidak pasti. Makanya hidup itu sangat penuh dengan ketidakpastian. Dan hati-hati, awas, ketidakpastian itu mengancam tabungan kita. Nah pertanyaannya, apakah tidak ada jalan keluar? Kalau misalnya kayak gini kan berarti kan seolah-olah nggak ada jalan keluar kan Pak? Apakah nggak ada jalan keluar buat itu? Nah tenang Pak, makanya hari ini saya datang kepada Bapak. Saya mau share sedikit, ada salah satu solusinya, yaitu dengan cara menabung di Sequis Life. Nah mungkin Bapak bertanya, apa sih bedanya ketika saya menabung di Sequis Life dan tempat lain? Nah saya akan balik ke cerita yang tadi Pak. Sama ya, semua orang punya impian, mau hidup yang bahagia, mau sejahtera, mungkin ya, hidup yang seperti ini ya, bahagia dengan keluarga, jalan-jalan segala macam. Nah sama juga buat dapetin itu semua, mungkin di usia tua kita butuh kurang lebih 1M. Nah caranya bagaimana? Dengan menabung di Sequis Life, Anda cukup menabung sebesar 18 juta selama 10 tahun saja. Asumsi ini usia 35 ya Pak ya. Dan dipastikan umur 50 Anda akan sudah dapat kurang lebih sekitar 1M. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya saya terkena vonis dokter butuh dana 100 juta buat masuk rumah sakit? Nah, tenang aja Pak, Bapak akan dapat kartu seperti ini ya. Tinggal digesek Pak, tinggal gesek aja, dapat kamar rawat inap yang 600.000, ICU di cover semua sesuai tagihan, biaya rumah sakit dan lab obat-obatan semua di cover sesuai tagihan, biaya operasi sesuai tagihan, cuci darah dan kanker maksimum 30 juta per tahun, sebelum dan sesudah rawat inap di cover sesuai tagihan, rawat jalan sesuai tagihan, dan kunjungan dokter juga di cover sesuai tagihan. Nah, di cover sampai berapa? Sampai 363 juta per tahun atau 1,815 miliar. Bayangin Pak, kalau tadi kita nabung di bank, dalam waktu 10 tahun Bapak punya duit berapa? 180 juta ya. Kena vonis 100 juta, apa yang terjadi? 180 potong 100, jadi tinggal sisa 80 juta. Nah, kalau di sini Pak, Bapak punya tabungan 180 juta setelah 10 tahun, kena vonis 100 juta, dipotong jadi 80 juta? Enggak Pak, duit Bapak tetap utuh 180 juta. Bahkan Bapak dibayarkan sampai sebesar 1,815 miliar seumur hidup Bapak, sampai di sini langsung usia 85. Bayangin Pak, nabung 180 juta, Bapak ketika sakit nggak perlu keluar duit sama sekali, bahkan di cover sampai 1,815M. Bukankah ini bentuknya jadi kayak tabungan plus proteksi ya? Dengan menabung Bapak dapat proteksi kesehatan sampai usia 85 tahun Pak. Bagus nggak Pak produknya? Bagus ya. Coba cari nabung di mana 180 juta bisa di cover kesehatan sampai 1,815M. Nah, ini di Sequis Life. Ya. Lalu bagaimana kalau oke lah itu kalau sakit, saya sakit. Kalau saya nggak sakit gimana? Nah Pak, kalau Bapak nggak sakit kurang lebih Pak, estimasi dananya usia 55 akan jadi 1M, 65 5,4M, 70 jadi 13M. Nah ini kan usia tadi asumsinya usia 35. Nah kalau Bapak usia tadi Bapak 30 ya, berarti beda 5 tahun, berarti kurang lebih usia 50 tahun Bapak sudah punya 1M. Usia 60 Bapak sudah punya 5,4M. Cukup nggak Pak? Cukup ya, tercapai ya. Kalau Bapak mau nanya, kok bisa uangnya gede? Jangan tadi kita nabung di bank aja butuh 55 tahun. Kenapa di sini 10 tahun bisa jadi gini? Nah, jadi penjelasan seperti ini.
Bapak tentu punya tabungan dong ya di bank ya. Kalau nabung di bank kan bunganya 1% Pak. Persen Pak. Nah sebenarnya duit yang kita tabung di bank itu dimainkan sama bank, diputar ke ada yang ke reksadana, ada yang ke investasi dan lain-lain. Nah anggaplah ke reksadana dia dapatkan hasil 20% per tahun. Nah dibalikin ke kita 1%. Nah 19% nih Pak itu dimakan sama bank. Makanya jadi keuntungan bank. Makanya kalau Bapak lihat bank makin banyak makin dikit Pak. Banyak ya, ya untuk 19% dimakan Pak dari duit kita. Nah kalau di asuransi semua 20%-nya itu dibalikan kepada Bapak, makanya bisa lebih besar sampai kayak gini. Ya tentunya ada biaya admin juga, tapi nggak terlalu besar lah, lebih gede bunganya biasanya. Nah itulah yang membuat kenapa uangnya bisa berlipat ganda seperti ini. Kita tercapai nggak impiannya? Tercapai Pak. Nah bagaimana kalau misalnya kalau kerja cacat total tetap atau kena sakit kritis gimana? Nah, kita di Sequest juga mengerti banget. Kita tahu kalau ada orang ngalamin cacat tetap atau sakit kritis, itu udah gak bisa kerja, sedangkan mereka tetap masih butuh ini ya, uang buat bertahan hidup. Nah, Sequest akan mengeluarkan namanya auto saving. Jadi menabungkan sebesar 18 juta per tahun sampai usia Bapak 65 tahun. Jadi ditabungkan sampai usia 65 tahun. Nah, bagaimana kalau saya terkena cacat total tetap? Nah, Sequest akan memberikan dana santunan sebesar 500 juta rupiah. Untuk apa? Sekali lagi, ini bukanlah nilai saya dinilai 500 juta rupiah. Saya nggak ada nilainya, Pak. Bapak juga nggak ada nilainya, sama seperti kita nggak ada nilainya. Tapi nilai uang ini adalah membuat biaya kehidupan kita setelah kita mengalami musibah ini. Tentunya kan kalau namanya orang cacat kan masih hidup ya biasanya ya. Tapi kan tetap butuh biaya ya. Nah, ini biaya yang dikeluarkan. Nah kalau sampai cacatnya cuma sebagian, misalnya satu jari, ya 5% lah pada 500 juta, masih dapatlah 25 juta lah. Ya seperti itu. Nah bagaimana kalau sampai terjadi resiko seperti ini? Resiko yang semua orang tidak ada yang mau meninggal dunia. Maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan dana warisan sebesar 500 juta rupiah plus nilai investasi yang sudah terbentuk. Nah saya biasanya bercanda nih sama teman saya bilang gini, kalau misalnya mati, pastiin matinya karena kecelakaan. Kenapa? Karena dapetnya 1,24 M, jadi 740 juta lebih banyak. Nah, makanya saya selalu bilang mereka, kalau lu udah ambil produk ini, pastikanlah meninggalnya jangan karena sakit, tapi karena kecelakaan. Nah kurang lebih produknya kita seperti ini Pak. Menurut Bapak produknya bagus nggak Pak? Bagus ya. Dibutuhkan nggak Pak sama semua orang? Dibutuhkan ya Pak. Nah Pak, boleh nggak saya minta tolong sama Bapak? Ini saya ada kertas Pak, saya ada kertas. Boleh minta tolong Pak, boleh ditulisin mungkin nama 2 atau 3 orang teman Bapak atau saudara Bapak atau keluarga Bapak yang kira-kira membutuhkan produk seperti ini Pak. Nanti saya akan mencoba menghubungi mereka dan saya akan mencoba menjelaskan mereka sama seperti hari ini saya jelasin kepada Bapak, tanpa ada paksaan, tanpa ya pokoknya tanpa dipaksa lah segala macam. Hanya menjelaskan seperti ini. Nah kalau mereka tertarik, mereka bisa bergabung. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Boleh ya Pak ya, saya minta ya. Ini kertasnya Pak. Tadi tolong diisi 2 nama. Oke. Thank you Pak buat waktunya. Oh iya, sorry Pak, saya lupa. Bapak sendiri kira-kira butuh nggak Pak produk ini? Oh butuh ya. Nah, tenang aja Pak. Ini yang saya tawarkan, yang saya ceritakan adalah paket lengkap. Jadi kalau misalnya Bapak bilang, aduh Di, budgetnya saya nggak nyampe segitu, saya mau yang jenis lain bisa nggak? Bisa banget Pak. Ini adalah paket lengkap yang saya tawarkan. Kalau Bapak mau yang tertarik yang paket yang cuma kesehatan dan uang, ada nggak? Ada. Umur 30 itu ada kok yang cuma 600.000, 800.000 per bulan juga ada. Jadi nggak perlu 1,5 juta per bulan seperti ini. Nah semuanya pokoknya disesuaikan dengan budget Bapak. Nah kalau boleh kita atur ya. Saya bantu, saya boleh saya pinjam KTP-nya, nanti saya bantu bikin ilustrasinya ya. Oke.